Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 60. Agung Sedayu, Sutawijaya dan Kiai Gringsing tersenyum. Suandaru pun mulai mengerti, apakah yang dimaksud oleh gurunya. Salahmu, berkata Agung Sedayu. Kenapa, sahut Suandaru. Matahari telah memanjat naik. Kau terlampau banyak makan. Suandaru memberengutkan wajahnya. Tetapi sebelum ia menjawab, terdengar Kiai Gringsing berkata, marilah kita berjalan terus. Mungkin kita terpaksa berhenti nanti sebelum kita terlampau dalam masuk ke hutan ini. Sejenak Sutawijaya, Agung Sedayu dan Suandaru saling berpandangan. Matahari telah menjadi semakin rendah. Apabila mereka memasuki hutan itu, maka segera mereka akan terhalang oleh gelap. Namun mereka sudah terlanjur berkata, bahwa mereka akan berjalan siang dan malam. Sehingga karena itu maka Sutawijaya menjawab. Marilah Kiai. Kalau Kiai menghendaki kami berjalan terus. Ya. Kita harus berjalan terus. Kalau tidak maka kita akan kehilangan waktu. Kita harus memperhitungkan keadaan sangkal putung pula. Bukan sekedar melihat keadaan diri kita sendiri. Baiklah Kiai, sahut Sutawijaya kemudian. Bagus, gumam Kiai Gringsing. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Maka mereka pun segera melangkah mendekati bibir hutan yang lebat. Sejenak mereka menjadi termangu-mangu, tetapi mereka melangkah terus. Tiba-tiba langkah mereka tertegun ketika mereka melihat rimbunnya daun bergerak-gerak di hadapan mereka. Dan mereka pun terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat beberapa orang muncul dari balik dedaunan. Tetapi dalam pada itu capai Kiai Gringsing berbisik. Mereka adalah orang-orang yang sering mengawal para pedagang dan orang-orang lain yang berkepentingan menyeberangi hutan ini. Sutawijaya dan kedua kawan-kawannya mengangguk-anggungkan kepala mereka. Orang-orang yang baru muncul itu adalah orang-orang yang rata-rata bertubuh tegap kekar. Di lambung mereka tersangkut pedang dan beberapa di antaranya membawa pula pisau atau kapak. Kiai Gringsing masih juga berbisik. Senjata-senjata itu kecuali berguna untuk bertempur, juga berguna untuk merambah jalan yang pepat karena daun-daun perdu dan akar-akar yang merambat dan menutup jalan. Kembali ketiga anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara itu Kiai Gringsing masih berkata, mereka masuk hutan 3 hari yang lampau. Mungkin di hari Aditya Manis. Sekarang hari apa? Bertanya Suandaru. Hanggara Jene. Heh, bintang kuning. Iya, Selasa Pon. Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu orang-orang yang muncul dari dalam hutan itu telah berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Namun ketika wajah-wajah mereka menjadi semakin jelas, nampaklah bahwa beberapa orang di antara mereka terluka. Titik-titik darah yang kering masih jelas pada pakaian mereka. Seorang yang berkumis lebat dan tidak berbaju melangkah mendekati mereka. Dengan nada yang berat ia bertanya, apakah kisah anak-anak menyeberangi hutan? Yang menjawab adalah Kiai Gringsing. Ya Kisanak. Kami akan menyeberangi hutan. Kemanakah kalian akan pergi? Mentau. Mentau? Kalas Mentau? Apakah keperluan kalian ke Mentau? Kiai Gringsing berpaling ke arah Sutawijaya. Tetapi orang tua itu menjawab, kami akan pergi ke Ngipura, Kisanak. Ada keluargaku di sana. Orang yang berkumis lebat, yang agaknya pemimpin dari para pengawal itu berkata, kalian hanya berempat. Ya. Menilik persiapan dan senjata kalian, maka kalian merasa bahwa kalian cukup kuat untuk menyeberangi hutan ini tanpa pengawalan. Ternyata pula kalian memilih hari ini, bukan hari-hari yang telah kami tentukan. Kami tidak berkeberatan kalian menyeberang sendiri, tetapi kami wajib memperingatkan kalian. Kali ini gerombolan Daruka berada di hutan ini. Kami terpaksa berkelahi. Untunglah bukan seluruh kekuatan yang kita hadapi, sehingga kami sempat melepaskan diri bersama orang-orang yang kami antar. Tetapi di perjalanan kembali, kami terpaksa mencari jalan lain. Kami takut kalau gerombolan itu memperkuat diri, apalagi Daruka sendiri, akan menghadang kami pula. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan kalian menemukan jalan yang aman. Jangan kau telusuri jalan yang biasa kami lalui. Mungkin untuk sebulan kami tidak akan membawa orang menyeberang,
kecuali kami mendapat tambahan kawan yang dapat kami percaya. Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, terima kasih Kisanak. Kami akan mencari jalan lain. Mudah-mudahan kami selamat. Apakah keperluan kalian tidak dapat ditunda seminggu 2 minggu? Kepentingan kami sangat mendesak. Hati-hatilah, pesan pemimpin pengawal itu. Terima kasih. Para pengawal itu pun kemudian meninggalkan mereka. Tampak jelas bahwa mereka baru saja menempuh perjalanan yang berat, dan jelas pula luka-luka silang menyilang di tubuh mereka. Ada yang dalam, tetapi ada pula yang dangkal. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang terluka agak parah di lengannya yang telah dibalut dengan sepotong kain. Ketika orang-orang itu telah menjadi semakin jauh, berkata Kiai Gringsing, itulah isi hutan Tambak Baya. Juga hutan Mentaok mempunyai penghuni-penghuninya sendiri. Nah, apakah kita ingin melihat pula? Wajah Sutawijaya tiba-tiba menjadi tegang. Sambil menggeram ia berkata, itukah isi dari tanah yang akan diterima oleh ayah dari Ramanda Adipati Pajang? Beruntunglah Paman Penjawi mendapat tanah pati yang sudah jauh lebih baik dari tanah Mentaok. Kami masih harus membuka hutan yang lebat dan mengusir penghuni-penghuninya yang banyak itu. Untunglah bahwa aku sempat menyaksikannya kini. Kiai Gringsing dan kedua muridnya terdiam. Mereka merasakan pula betapa anak muda putra Panglima Wira Tamtama itu menjadi kecewa. Tanah Mentaok seakan-akan telah dimilikinya, sehingga sudah tentu Sutawijaya sama sekali tidak senang melihat penghuni-penghuni yang sama sekali tidak terhormat itu. Dengan kesal anak muda itu kemudian menggeram. Kiai, aku mempunyai tanggung jawab atas tanah itu meskipun belum secara resmi diserahkan kepada ayah. Aku harus mengusir setiap orang yang mengotori hutan Mentaok. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab, berapa bulan angger memerlukan waktu untuk itu? Sutawijaya mengerutkan keningnya. Iya, desisnya. Aku memerlukan waktu untuk melakukannya. Jangan kau lakukan kini. Apabila datang saatnya, bersama-sama dengan beberapa orang kawan, Angger pasti dapat mengusirnya. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, marilah kita lihat, berkata Kiai Gringsing kemudian. Mungkin kita dapat bertemu sebuah contoh dari isi hutan itu. Marilah, sahut Sutawijaya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu. Swandaru pun bergumam pula. Kiai Gringsing tersenyum. Ia tahu bahwa Swandaru hanya ingin berbuat sesuatu. Demikianlah mereka berjalan kembali. Kini mereka sudah memasuki hutan Tambak Baya. Namun demikian mereka masuk, maka cahaya matahari telah menjadi semakin pudar. Meskipun demikian mereka berjalan terus. Namun akhirnya malam yang semakin kelam pun turunlah. Pohon-pohon raksasa yang bertebaran itu pun menjadi semakin kabur. Malam terlampau gelap di hutan ini, desis Swandaru. Ya, lebih gelap dari hutan tempat orang-orang Jipang membuat perkemahan, sahut Agung Sedayu. Tentu, berkata Kiai Gringsing. Hutan ini jauh lebih lebar. Isinya pun jauh lebih garang. Apalagi hutan Mentaok. Selain yang dikatakan oleh para pengawal, maka isi hutan ini adalah binatang buas. Ketiga anak-anak muda itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi mereka tidak takut terhadap binatang buas maupun orang-orang jahat seperti yang dikatakan oleh para pengawal. Tetapi berjalan di dalam kelam serasa berjalan di daerah yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka seolah-olah hampir tak melihat apapun selain hitam pekat. Bahkan kawan-kawan seperjalanan mereka sendiri pun hampir tidak dapat dilihatnya. Tetapi telinga mereka adalah telinga yang cukup baik. Mereka dapat mengenal tempat-tempat kawan seperjalanan hanya karena pendengaran mereka. Namun meskipun demikian, akhirnya Swandaru berkata, nafasku terasa sesak. Kiai Gringsing tertawa. Kenapa? Ia bertanya. Gelapnya bukan main. Memang hampir tidak kedengaran. Iya, gelapnya bukan main, sahut Sutawijaya. Jadi bagaimana? Bertanya Kiai Gringsing. Tak seorang pun yang menjawab. Apakah kita akan berhenti dan tidak berjalan siang dan malam? Masih tidak terjawab. Dengar Sutawijaya bertanya. Baiklah. Kita berhenti, berkata orang tua itu. Tetapi kita harus mendapatkan tempat yang baik. Kita akan membuat perapian.
Bagaimana kita mendapat kayu baka? Bertanya Swandaru. Di bawah kaki kita adalah setumpuk daun-daun kering. Kalau kita sudah menyalakannya, maka kita akan melihat, apakah kita akan dapat mencari kayu atau ranting-ranting perdu. Akhirnya mereka pun mengumpulkan daun-daun kering di bawah kaki mereka. Dengan batu titikan mereka membuat api, dan dengan agak susah, mereka pun berhasil menyalakan dedaunan yang sudah cukup kering. Ketika api sudah menyala, maka segera mereka melihat ranting-ranting perdu yang dapat mereka tebas dan mereka lemparkan ke atas api. Malam itu mereka beristirahat di sekitar perapian. Tak ada yang menarik. Meskipun Swandaru mengharap, mudah-mudahan orang-orang jahat itu mendekati mereka, tetapi tempat itu masih belum cukup dalam, sehingga semalam itu mereka benar-benar dapat beristirahat, meskipun bergantian mereka tetap bangun. Pagi-pagi mereka sudah meneruskan perjalanan. Meskipun demikian, Swandaru masih juga berkata, "Aku sudah mulai lapar. Apakah di hutan ini tidak ada makanan?" "Kau akan mendapatkannya," berkata Kiai Gringsing. "Kau akan dapat mencari makan buat menambah besar perutmu." Ternyata yang dikatakan Kiai Gringsing itu pun benar pula. Dengan panah-panah mereka, mereka berhasil pula mendapat makan pagi mereka. Perjalanan mereka hari ini ternyata agak lebih berat dari hari-hari yang telah mereka lalui. Untunglah bahwa Kiai Gringsing berjalan beserta mereka, sehingga mereka tidak takut lagi akan tersesat. Meskipun demikian ketiga anak-anak muda itu kadang-kadang masih juga membuat tanda-tanda pengenal pada pepohonan yang besar, supaya apabila terpaksa mereka harus mencari jalan keluar, mereka tidak akan menemui kesukaran. Gairah perjalanan hari itu didorong oleh perasaan kecewa pada Sutawijaya, karena tanah yang akan diterimanya itu ternyata telah dikotori oleh orang-orang jahat. Sedang Swandaru segera ingin bertemu dengan orang-orang jahat itu. Agung Sedayu tidak terlampau banyak dipengaruhi oleh gerombolan-gerombolan itu. Meskipun demikian, pengalaman-pengalaman itu pasti akan berguna baginya. Sehingga karena itu perjalanan ini pun sangat menarik hati. Ia akan mengenal tempat-tempat yang hampir belum pernah dijamahnya. Hutan yang lebat pepat, binatang-binatang yang buas dan alam yang keras. Agung Sedayu baru mengenalnya lewat cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kakaknya, Untara, di masa kanak-kanaknya. Ternyata Kiai Gringsing adalah seorang penunjuk jalan yang terlampau baik. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka berjalan menembus hutan. Tetapi hutan itu sendiri telah merupakan penghalang yang banyak memperlambat dan menelan waktu. Oyot-oyot bebondotan dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Batang-batang kayu yang roboh yang malang melintang dan semak-semak yang pepat padat. Dalam pada itu terdengar Swandaru bertanya, "Apakah jalan ini pula yang sering dilalui oleh orang-orang yang menyeberangi hutan ini diantar oleh para pengawal?" "Ya," jawab Kiai Gringsing. "Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik?" "Jalan inilah yang paling tipis ditumbuhi oleh berbagai macam tetumbuhan. Telah beberapa kali aku menyeberangi hutan ini, sekali-sekali bersama-sama dengan para pengawal." Swandaru tidak bertanya lagi. Tetapi ia dapat membayangkan bahwa di tempat-tempat lain tetumbuhan pasti jauh lebih lebat dari tempat ini, tempat yang paling banyak dilalui orang. Ketika mereka masuk semakin dalam ke tengah-tengah hutan tambak baya, maka berbisiklah Kiai Gringsing. "Kita hampir sampai." "Sampai di mana?" bertanya Agung Sedayu. "Apakah kita sudah sampai di Alas Mentaok?" "Bukan Alas Mentaok," sahut Kiai Gringsing. "Kita hampir sampai di tempat-tempat yang sering dipergunakan oleh para penyamun mencegat korbannya. Di sini ada beberapa gerombolan penyamun yang satu dengan yang lain saling bersaing. Hanya dalam waktu-waktu yang khusus sajalah mereka dapat menyatukan diri." "Siapakah yang paling kuat di antara mereka, Kiai?" bertanya Sutawijaya. "Kekuatan mereka hampir seimbang. Kadang-kadang mereka menunggu lawan-lawan mereka itu lengah, dan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Tetapi meskipun demikian, Darukalah yang paling disegani." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi anak muda itu tidak menjawab. Belum lagi mereka maju terlampau jauh, maka mereka sampai di tempat yang agak lapang. Tidak terlampau banyak pohon-pohon perdu yang tumbuh dan akar-akar yang menyilang lintang jalan. Tetapi Kiai Gringsing yang sudah penuh menyimpan pengalaman itu pun berkata, "Tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk beristirahat, tetapi juga tempat yang paling berbahaya." "Kenapa?" bertanya Swandaru meskipun ia telah menduga apa yang dimaksud oleh gurunya.
Banyak orang mempergunakan tempat ini untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba saja mereka disergap, sehingga akhirnya para pengawal selalu menjauhi tempat ini, dan membawa orang-orang yang dikawalnya beristirahat di tempat lain. Tetapi hampir tak ada gunanya. Hampir setiap kali para pengawal harus berkelahi. Tetapi apabila pengawalan cukup kuat, maka para penyamunlah yang membiarkannya lewat. Meskipun demikian, kadang-kadang para pengawal itu menyediakan semacam pajak bagi mereka. Ditinggalkannya beberapa macam barang, dan dengan demikian mereka tidak diganggu. Ketiga anak-anak muda yang mendengarkannya itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak menjawab. Bahkan tiba-tiba saja mereka mempertajam pendengaran mereka, seakan-akan mereka mendengar desir di dedaunan yang kering. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun sejenak kemudian wajahnya telah menjadi tenang kembali. Bahkan ia masih berkata terus. Para penyamun itu datang tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba saja mereka telah mengepung korban-korbannya. Sutawijayalah yang kemudian bertanya. Bagaimanakah kalau mereka yang tidak membawa sesuatu lewat hutan ini, Kiai? Biasanya mereka adalah para pedagang yang akan pergi ke Nglipura atau Mangir atau bahkan ada yang pergi ke Menoreh. Jika demikian, apakah Argaja itu lewat daerah ini pula? Adalah suatu kemungkinan. Tetapi Argajaya pasti tidak akan memerlukan pengawalan. Mereka terdiam sejenak. Dalam kediaman itu mereka mendengar desir yang lembut, namun semakin jelas. Sejenak mereka saling berpandangan. Dengan isyarat, mereka segera mengerti bahwa mereka kini telah terkepung. Tetapi dengan demikian justru Swandaru tampak bergembira. Sejenak kemudian berkatalah Kiai Gringsing itu pula. Tetapi para penyamun itu pasti akan dapat membedakan. Mereka yang lewat dengan barang-barang dagangan, dan mereka yang lewat dengan senjata di lambung. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Ya, kami dapat membedakan. Mereka yang lewat dengan senjata di lambung atau mereka yang pantas mendapat penghormatan karena memberi kami sekedar oleh-oleh. Sebenarnya mereka sama sekali tidak terkejut mendengar suara itu, tetapi Kiai Gringsing yang tua itu terlonjak kecil sambil berputar menghadap suara itu. Heh, siapakah kalian? Kau agaknya mengenal tempat ini terlampau baik, kakek tua, terdengar suara itu menyahut. Ya, aku sudah sering melewati tempat ini. Siapakah kau? Aku sedang menunggu para pengawal yang telah melukai beberapa orang-orangku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Tetapi mereka tidak kunjung datang. 3 hari yang lalu? 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu. Aku telah bertemu dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bertempur dengan orang-orangmu. Ternyata mereka mencari jalan lain, sebab mereka sudah menyangka bahwa pemimpin gerombolan yang dikalahkannya itu pasti akan marah. Heh, mereka sudah melewati tempat ini? Jalan lain. Mereka sudah keluar dari hutan ini. Gila, teriak suara itu. Dan tiba-tiba meloncatlah sesosok tubuh dari balik sebatang pohon yang cukup besar. Kau bilang mereka sudah keluar dari hutan ini? Yang meloncat dari balik pohon itu adalah seorang yang bertubuh tinggi, kekar, berdada bidang dan berkepala botak. Kumis serta janggutnya yang jarang-jarang tumbuh 1-2 di sekitar bibirnya yang tebal. Di tangannya tergenggam sebilah pedang yang panjang. Dengan kasarnya ia membentak kembali. Kau bilang, para pengawal telah keluar dari hutan ini? Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Ya, sahutnya. Kemarin sore aku bertemu dengan mereka. Terdengar orang itu menggeram. Di manakah rumah-rumah mereka itu? Bertanya orang itu. Kiai Gringsing menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Bohong, kau pasti kawan mereka. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah ketiga anak-anak muda yang berjalan bersamanya itu. Yang kemudian menjawab adalah Agung Sedayu. Kami sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Bohong. Heh, apakah orang tua ini ayahmu? Yang mengajarmu untuk berbohong? Kami bertemu di perjalanan, sambung Sutawijaya. Kau pasti mendapat tugas dari mereka untuk memata-matai kami. Kamu mungkin anak-anak mereka, atau cucu mereka, atau kemanakan mereka. Atau tetangga mereka. Atau orang lain sama sekali. Swandaru yang gemuk itu memotong. Orang yang botak itu membelalakkan matanya. Dengan pedangnya ia menuding wajah Swandaru.
Jangan bergurau. Aku sedang kehilangan buruan. Yang datang kini adalah kalian, maka kalian akan menjadi sasaran kemarahan kami. Kami bukan pengawal dan kami bukan pedagang. Kami datang mencari buruan kami pula, berkata Swandaru. Siapakah buruan kalian? Bertanya Sutawijaya. Apa saja. Kijang, Menjangan, bahkan Kancil pun kami mau pula. Swandaru terkejut sehingga kata-katanya terputus ketika orang yang botak itu meloncat dan langsung menyerang mulut Swandaru dengan tangan kirinya. Ternyata orang itu mampu bergerak sangat cepat. Beruntunglah bahwa Swandaru tidak terlampau lengah. Ketika ia melihat orang itu mengernyitkan dahinya, dan melihat jari tangannya bergetar, maka Swandaru pun menyadari kemungkinan yang ternyata benar-benar terjadi. Dengan lincahnya ia meloncat ke samping menghindari sambaran tangan orang yang botak itu sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Orang yang botak itu semakin membelalakan matanya. Sama sekali tidak diduganya bahwa anak yang gemuk itu mampu menghindari serangannya, sehingga dengan demikian maka terdengar orang itu menggeram semakin keras. Swandaru yang meloncat beberapa langkah ke samping, kini berdiri sambil membelai pipinya. Dengan kerut-merut di wajahnya ia berkata, ternyata kau pemarah. Tetapi jangan menyerang lawan tanpa memberi kesempatan lawan itu bersiaga. Kau menghina aku. Sama sekali tidak. Aku berkata sebenarnya. Aku tidak peduli, tetapi kalian telah membuat aku marah. Kini aku mempunyai suatu cara untuk memeras keterangan kalian tentang para pengawal. Kalau kalian tidak bersedia memberitahukan kepada kami di mana rumah-rumah mereka, maka kalian akan terpaksa mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Kami tidak bersangkut paut dengan para pengawal itu, Kisanak. Kiai Gringsinglah yang kemudian menjawab. Kami adalah pemburu yang hanya mengenal binatang-binatang buruan kami. Omong kosong. Tak pernah ada pemburu masuk sampai begini dalam. Mereka biasanya selalu berada jauh di tepi-tepi hutan ini. Kau pasti orang-orang mereka. Meskipun kalian tidak bersedia membuka mulut sampai tubuh kalian lumat, namun kami pasti akan dapat menemukan rumah mereka. Kematian kalian itu pasti hanya akan sia-sia. Sutawijaya akhirnya tidak bersabar lagi. Selangkah ia maju dan berkata, jangan mengigau, Kisanak. Jangan menakut-nakuti kami dan jangan mencoba memeras keterangan kami. Sebutkan siapa namamu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang itu terkejut bukan buatan. Belum pernah ia melihat anak muda segarang anak yang memegang tombak pendek itu. Namun sejenak kemudian orang itu tertawa. Semakin lama semakin keras. Di sela-sela derai tertawanya itu ia berkata, Tentu kau berani bertolak pinggang di hadapanku, sebab kau belum tahu siapa aku. Nah, sebaiknya aku perkenalkan diriku supaya kalian menyadari betapa kecil arti kalian bagiku, bagi Raja Hutan Tambak Baya dan Mentaok In. Namaku Daruka. Belum lagi orang itu berhenti tertawa, terdengar suara tertawa yang lain, sehingga dengan tiba-tiba suara orang itu pun justru terputus. Suara itu adalah suara tertawa Swandaru. Gila, teriak Daruka. Apakah kau mendengar namaku? Jangan kau sangka bahwa hanya kau yang dapat tertawa sedemikian kerasnya. Sahut Swandaru. Nah, ketahuilah, namaku Swandaru Geni. Gegeduk anak-anak muda di seluruh Kademangan Sangkal Putung. Kau pernah mendengar namaku? Mata Daruka itu seakan-akan menyala dibakar oleh kemarahannya. Ternyata anak muda yang gemuk itu sama sekali tidak takut mendengar namanya, bahkan seolah-olah ditanggapinya nama yang menakutkan itu sambil bergurau saja. Tetapi bukan saja anak yang gemuk itu. Ketika ia memandang berkeliling, maka anak muda yang memegang tombak itu pun sama sekali tidak menunjukkan kesan apapun di wajahnya, sedang anak muda yang lain bahkan seolah-olah acuh tak acuh saja. Kembali Daruka menggeram. Demikian kemarahannya membakar dadanya, maka terdengarlah ia bersuit nyaring. Sutawijaya, Agung Sedayu, Swandaru, dan Kiai Gringsing pun segera menyadari bahwa Daruka sedang memanggil teman-temannya keluar dari persembunyiannya. Dugaan Kiai Gringsing dan ketiga anak-anak muda dari Sangkal Putung itu ternyata benar. Sejenak kemudian mereka melihat beberapa orang berloncatan mendekat dari balik pepohonan. Di tangan mereka tergenggam berbagai macam senjata. Ada yang menggenggam pedang seperti pedang pada lazimnya, ada yang memegang kelewang yang besar,
Ada yang membawa canggah, bahkan ada yang membawa trisula, tombak bercabang 3. Tanpa perintah siapapun, maka anak-anak muda itu dengan sendirinya merenggang dan menghadap ke segala arah. Seakan-akan mereka telah mengatur diri menghadapi serangan dari segala penjuru. Daruka menggeram melihat sikap anak-anak muda itu. Kini ia yakin bahwa ia berhadapan dengan anak-anak muda yang bukan sekedar pandai berburu kijang atau menjangan atau babi hutan. Tetapi mereka adalah anak-anak muda yang mampu menghadap bahaya seperti yang kini sedang mengepungnya. Ternyata kalian cukup menggembirakan kami, bergumam Daruka. Kami tidak kecewa lagi kehilangan buruan kami. Kalian pasti telah diminta seraya oleh para pengawal itu. Kalian pasti mendapat upah sengaja untuk menghadapi kami. Yang menyahut adalah Suandaru. Ya. Kami telah mendapat upah dari mereka untuk membinasakan kalian. Hus. Agung Sedayu memotong. Tetapi yang terdengar adalah suara Daruka lantang. Nah, apa kataku? Betapa kalian mencoba memutar balik keadaan, tetapi kami yakin bahwa dengan menangkap kalian dan memeras darah kalian, kami pasti akan mendapat keterangan tentang para pengawal itu. Kiai Gringsing dan Sutawijaya hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Suandaru ternyata hanya menuruti kesenangannya sendiri. Tetapi perbuatannya itu benar-benar telah membakar kemarahan kepala penyamun itu. Bahkan Suandaru itu berkata tanpa berpaling, karena kebetulan ia tidak menghadap ke arah Daruka yang berdiri berhadapan dengan Agung Sedayu. Sekarang menyerahlah, supaya hukuman kalian diperingan. Setan! Daruka itu menggeram. Ternyata anak yang gemuk itu merasa seperti jantan sendiri. Daruka hanya menyerah kepada maut. Ayo, kalau mau menangkap kami, tangkaplah. Sutawijayalah yang kini menjawab dengan tergesa-gesa supaya tidak didahului oleh Suandaru. Begini Kisanak. Sebenarnya kami tidak bersangkut paut langsung dengan kalian, tetapi kami ingin bahwa tak seorang pun terganggu di dalam perjalanan. Baik di hutan Tambak Baya, maupun di hutan Mentaok. Oh, ternyata kau mengigau pula. Jauh lebih sumbang dari igauan anak yang gemuk itu. Tambak Baya adalah kerajaanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya selagi aku masih hidup. Dengarlah dahulu Kisanak, berkata Sutawijaya. Kini ia berputar setengah menghadap ke arah Daruka. Sebentar lagi hutan Mentaok dan Tambak Baya akan menjadi sebuah negeri. Sebentar lagi akan berdatangan orang-orang yang akan membuka hutan ini. Nah, apakah katamu? Daruka mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, tetapi kemudian ia berkata, "Oh, kau benar-benar seorang pemimpi. Aku tidak ingin mendengarkan igauanmu itu. Aku ingin mendengar kalian menunjukkan rumah beberapa orang pengawal yang telah melukai orang-orangku." Kami adalah wakilnya, teriak Suandaru. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mendahului Daruka yang hampir berteriak pula. Dengar kataku. Aku berkata sebenarnya. Tanah Mentaok dan Tambak Baya akan menjadi milik Ki Gede Pemanahan, Panglima Wira Tamtama di Pajang. Nah, apakah kekuatanmu dapat melampaui setidak-tidaknya menyamai kekuatan Wira Tamtama Pajang? Sekali lagi Daruka mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi ia membentak. Jawab pertanyaanku. Kalau kalian yang mewakilinya, maka nyawa kalianlah yang akan menjadi tebusannya. Kali ini Suandaru belum sempat menjawab, tetapi telah didahului oleh Sutawijaya. Jangan mengancam. Kami telah siap untuk bertempur. Kami akan menghancurkan kalian sampai orang yang terakhir. Tetapi perkelahian bukanlah tujuan kami. Kalau kau mau mendengar, dengarkanlah. Kalian mempunyai kesempatan yang pertama di hutan Tambak Baya ini. Mulailah dengan membuka hutan ini sebelum banyak orang lain berdatangan. Kalian akan dapat memilih tempat yang paling baik, yang paling subur dari segala tempat di hutan ini. Kelak, kalian pasti akan mendapat pengampunan akan segala macam kesalahan yang pernah kau lakukan di sini. Setan alas, potong Daruka, macam apa kata-katamu itu? Jangan membantah dahulu. Aku adalah prajurit Wira Tamtama yang datang merintis jalan. Apakah kau tidak percaya? Berapa orang yang datang bersamamu? Kami seorang-seorang akan bernilai 10 kali orang-orangmu bahkan lebih daripada itu. Kami bukan sekedar pengawal upahan untuk mengantar orang-orang yang akan menyeberangi hutan Tambak Baya. Ketika Suandaru mendengar Sutawijaya bersungguh-sungguh, maka ia kini tidak mau lagi memotong, meskipun ia menahan kegelian di dalam dirinya.
Tetapi seperti yang telah disangka, Daruka tidak akan mudah percaya. Bahkan kemudian ia pun bersiap dengan pedangnya. Sekali ia memandang berkeliling. Sutawijaya menarik nafas. Tetapi ia mempunyai rencana yang baik dengan orang ini. Dengan orang terkuat di hutan Tambak Baya ini. Karena itu, maka katanya, Daruka, aku mendengar bahwa kau adalah orang yang terkuat di antara para penyamun di hutan ini. Karena itu, maka kau sebenarnya dapat membantu kami, para prajurit Wiratamtama. Kau dapat menebus dosa ini dengan perbuatan yang menguntungkan dirimu dan menguntungkan kami. Aku akan menanggungmu, bahwa kau kelak akan mendapat kedudukan yang baik. Bahkan mungkin kau akan dapat menjadi seorang bekel. Agung Sedayu dan Swandaru mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Sutawijaya. Tetapi lamat-lamat mereka dapat menerka maksud anak muda yang akan memiliki hutan Mentaok dan Tambak Baya itu. Apalagi Kiai Gringsing. Orang tua itu pun tersenyum di dalam hati sambil bergumam lirih. Alangkah tajamnya otak putra Ki Gede Pemanahan ini. Tetapi agaknya Daruka sendiri merasa bahwa Sutawijaya telah menghinanya. Sehingga karena itu maka sekali lagi ia menggeram sambil berkata, "Persetan ocehanmu. Apakah kau Panglima Wiratamtama, apakah kau Adipati Pajang, aku tidak peduli. Aku adalah raja di sini. Semua harus tunduk kepada perintah dan kemauanku. Kau mencoba menipuku. Bagaimana dengan gerombolan-gerombolan lain yang merasa dirinya raja pula di sini?" Wajah Daruka menjadi merah padam. Katanya, "Tak ada yang berani melawan Daruka. Semua gerombolan akan dapat aku binasakan satu demi satu kalau aku mau. Kenapa hal itu tidak kau lakukan? Ternyata kau tidak mampu berbuat demikian. Bahkan kadang-kadang anak buahmu sendiri dapat disergap dan dikalahkan. Memang, mereka dapat berbuat demikian dengan licik. Tetapi Daruka belum pernah dengan sungguh-sungguh mencoba membinasakan mereka. Asal mereka tidak mengganggu secara langsung kerajaanku, maka aku tidak terlalu bernafsu membinasakan mereka. Orang-orangku masih aku perlukan untuk kepentingan lain. Sekarang aku datang untuk menaklukkan kerajaanmu, atas nama Panglima Wiratamtama di Pajang," sahut Sutawijaya. Kesabaran Daruka kini telah sampai pada batasnya. Terdengar ia bersuit nyaring. Mendengar aba-aba itu beberapa orangnya segera mendesak maju dengan senjata-senjata mereka siap menembus tubuh lawannya. Tetapi lawannya ternyata benar-benar di luar dugaan mereka. Dengan lincahnya Sutawijaya meloncat mendesak Agung Sedayu sambil berkata, "Serahkan orang ini kepadaku. Tolong, tundukkan orang-orangnya. Jangan kau binasakan mereka. Beri mereka kesempatan untuk hidup dan menyesali perbuatannya." Segera Agung Sedayu dapat menangkap maksud itu. Swandaru yang gemuk dan hanya berbuat seenaknya sendiri itu pun dapat mengerti pula, sehingga betapa perasaannya sendiri melonjak-lonjak, namun ia mencoba mengekangnya. Kiai Gringsing yang berada di antara anak-anak muda itu menjadi termangu-mangu. Tetapi terdengar Sutawijaya berkata, "Kiai, apakah Kiai sudi bermain-main dengan kami?" Kiai Gringsing tersenyum. Sementara itu ia melihat ketiga anak-anak muda dari Sangkal Putung itu sudah melibatkan diri dalam perkelahian melawan Daruka dan orang-orangnya. Sutawijaya sendirilah yang kini berhadapan dengan pemimpin gerombolan yang ditakuti oleh gerombolan-gerombolan lain seisi hutan Tambak Baya dan Mentaok. Demikianlah, maka segera terjadilah perkelahian yang riuh antara anak-anak muda dari Sangkal Putung bersama Kiai Gringsing, melawan gerombolan Daruka yang langsung dipimpin oleh kepala gerombolannya sendiri. Daruka, yang namanya menakutkan di segenap sudut alas Mentaok dan Tambak Baya. Tetapi kali ini yang dihadapinya bukan sekedar seorang pengawal dari padesan di ujung hutan. Tetapi yang dihadapinya adalah putra Panglima Wiratamtama itu sendiri. Dengan demikian maka Daruka itu benar-benar terkejut. Hampir tidak kasat mata, maka tombak Sutawijaya telah memukul-mukul senjatanya. "Gila," geramnya. Meskipun anak muda itu membawa busur yang bersilang di punggungnya, serta endong panah di lambungnya, namun geraknya sama sekali tidak terganggu olehnya. Kelincahannya dan kecepatannya benar-benar mengagumkan kepala gerombolan yang garang itu. Di sisi lain, Agung Sedayu telah memutar pedangnya pula, sedangkan di sisi yang lain lagi Swandaru berkelahi sambil tertawa. Kiai Gringsing yang tua itu pun tidak ketinggalan, tetapi karena ia tidak membawa pedang, maka ia berkelahi dengan tangannya. Salah seorang gerombolan itu berteriak, "Heh, orang tua bangka.
Apakah kau mau mati pula? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tetapi begitu mulut orang itu terkatup, ia terkejut bukan buatan. Yang terasa olehnya adalah suatu dorongan yang keras. Hampir saja ia terlempar jatuh. Tetapi beruntunglah ia segera mampu berpegangan sebatang perdu. Tetapi matanya tiba-tiba terbelalak ketika ia melihat senjatanya telah berpindah ke tangan orang tua itu. Terima kasih, berkata Kiai Gringsing. Suandaru tertawa melihat perbuatan gurunya. Katanya, Kiai, tolong, ambilkan pula bagiku. Hus, kembali terdengar Agung Sedayu berdesis. Tetapi Suandaru itu justru tertawa berkepanjangan. Orang-orang Daruka itu pun kemudian berdesakan maju bersama-sama, sehingga Agung Sedayu, Suandaru, dan Kiai Gringsing harus bertempur melawan beberapa orang bersama-sama. Hanya Daruka sendirilah yang justru membentak-bentak ketika beberapa orang mencoba membantunya. Pergi, teriaknya. Aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku sendiri, tanpa kau ganggu sama sekali. Namun Daruka sendiri tidak meyakini kata-katanya apalagi ketika tiba-tiba tangannya menjadi pedih. Hampir saja senjatanya terlepas dari tangannya. Beruntunglah ia bahwa ia masih mampu mempertahankannya. Dalam pada itu Sutawijaya pun bergumam di dalam hatinya. Pantaslah kalau orang ini ditakuti oleh gerombolan-gerombolan lain di hutan ini. Tandangnya cukup meyakinkan. Tetapi ia harus segera dapat dijinakkan. Aku harus memberi kesan kepadanya, bahwa apa yang dilakukan sama sekali tidak berarti bagiku. Dengan demikian, maka Sutawijaya pun segera memperketat serangannya. Bergulung-gulung seperti ombak menghantam tebing. Adalah di luar dugaan Daruka, bahkan mimpi pun tidak, bahwa akan dijumpainya lawan setangkas anak muda itu. Bahkan belum pernah ia berkelahi dengan orang yang memiliki ketangkasan, kelincahan, dan keperkasaan seperti lawannya kini. Dengan demikian maka ia bergumam di dalam hatinya. Mungkin benar apa yang dikatakannya, bahwa ia adalah seorang prajurit Pajang. Tetapi kini ia sudah tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Ketika sekali ia sempat melihat orang-orangnya, maka ia pun terkejut bukan buatan. 12 orang-orangnya itu sama sekali tidak mampu mendesak ketiga orang lawannya. Orang yang tua itu pun masih juga mampu berkelahi melawan beberapa orang-orangnya sekaligus. Sejenak kemudian Daruka itu pun menjadi bingung. Ia tidak dapat mundur. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia beserta anak buahnya itu pasti tidak akan mampu melawan ketiga anak-anak muda itu beserta seorang tua bangka. Maka jalan satu-satunya yang dapat dipilihnya untuk menyelamatkan diri adalah lari. Lari meninggalkan arena pertempuran itu. Bagi Daruka, maka nilai-nilai harga diri sama sekali tidak akan diperhitungkan. Bahkan mengorbankan anak buahnya pun termasuk kebiasaan pula baginya. Demikian pula kali ini. Ketika tekanan lawannya menjadi semakin ketat, maka Daruka itu pun telah mencoba mencari jalan yang mungkin akan dapat dilaluinya untuk menyelamatkan diri. Tetapi Sutawijaya melihat gelagat itu, baginya untuk menjatuhkan kepala gerombolan yang paling ditakuti itu ternyata tidak terlampau sulit. Dengan demikian, ketika Daruka itu telah bersiap-siap untuk lari terdengar Sutawijaya bergumam. Ayo, akan lari kemanakah kau? Apakah seorang yang namanya menggelegar di seluruh hutan Tambak Baya dan Mentaok ini akan tinggal gelanggang colong pelayu? Apakah kau tidak malu terhadap dirimu sendiri, Daruka? Terdengar Daruka menggeram. Katanya, aku tidak pernah meninggalkan arena sebelum lawanku menjadi mayat atau aku sendiri yang mati. Kembali mereka dikejutkan oleh suara Suandaru tertawa terputus-putus. Sambil menggerakkan pedangnya ia berkata, Hei Daruka, apakah kau mengigau? Aku percaya bahwa kau belum pernah meninggalkan gelanggang dalam keadaan hidup. Jadi apa yang selalu kau lakukan adalah melarikan diri setelah kau mati. Setan, terdengar Daruka menggeram. Bahkan kemudian orang itu pun mengumpat tak habis-habisnya. Namun justru suara tertawa Suandaru menjadi semakin keras. Lawan-lawannya sama sekali tidak mampu berbuat apapun atasnya. Sambil tertawa dan berkelakar Suandaru telah membuat lawan-lawannya menjadi pening. Bahkan seorang dari antara mereka telah terluka. Agung Sedayu terpaksa berkelahi melawan 5 orang. Tetapi kelimanya pun tidak dapat mendesak anak muda itu, meskipun untuk melawannya, Agung Sedayu harus bekerja jauh lebih keras daripada Suandaru.
Mungkin anak buah Daruka itu mencoba suatu cara untuk menjatuhkan lebih dahulu lawannya seorang demi seorang, untuk kemudian melenyapkan semuanya berturut-turut. Tetapi ternyata yang seorang itu pun tidak dapat dikalahkannya. Sedang Kiai Gringsing yang tua itu pun harus berkelahi dengan beberapa orang pula. Dengan sekedar melayani dan mempertahankan dirinya, Kiai Gringsing sama sekali tidak banyak berbuat. Ia menunggu saja Sutawijaya mengalahkan lawannya, dan berbuat menurut rencananya. Yang ditunggu Kiai Gringsing itu pasti segera akan terjadi. Sebab Daruka kini benar-benar kehilangan segala kesempatan. Apalagi kesempatan menyerang, kesempatan untuk mempertahankan dirinya pun telah hampir tidak dapat dilakukannya. Jangan lari, gumam Sutawijaya ketika ia melihat Daruka selalu mencoba menarik diri. Aku bukan pengecut, teriak Daruka, sahut Sutawijaya. Jawabanmu lebih memalukan dari perbuatanmu. Apakah kau telah melupakan kata-katamu sendiri bahwa hanya mautlah yang dapat memaksamu untuk menyerah? Kenapa kau kini akan melarikan diri? Setan tetakan, mulut Daruka menghamburkan sumpah serapah tidak karuan. Aku akan membunuhmu. Tetapi kata-katanya terputus. Tangkai tombak Sutawijaya tiba-tiba mengenai kepalanya yang botak, yang sama sekali tidak ditutupinya dengan ikat kepala. Sekali lagi Daruka menyumpah-nyumpah semakin kotor. Namun sekali lagi kepalanya yang botak itu terpukul oleh tangkai tombak Sutawijaya. Aku baru mempergunakan tangkai tombakku, berkata Sutawijaya. Ayo, lebih baik menyerahlah. Aku tidak akan membunuhmu. Daruka membelalakan matanya. Tetapi ia masih berkata. Daruka hanya menyerah kepada maut. Kini bukan sekedar tangkai tombak Sutawijaya mengenai kepalanya, tetapi tiba-tiba pedang Daruka tergetar keras. Tangannya tiba-tiba terasa nyeri bukan buatan. Ketika ia mencoba memperbaiki genggamannya, sekali lagi pedangnya terasa tersentuh senjata lawannya. Kali ini ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Pedangnya terlontar beberapa langkah daripadanya dan jatuh tergolek di tanah yang lembab. Daruka kini berdiri dengan gemetar. Kemarahannya masih mencengkam dadanya, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ujung tombak Sutawijaya melekat di dadanya yang berbulu lebat. Apa katamu? Bertanya Sutawijaya. Daruka menggeram. Tetapi ketika ujung tombak lawannya tertekan semakin keras, Daruka itu pun menyeringai. Apakah kau hanya menyerah terhadap maut? Daruka tidak menjawab. Sementara itu kawan-kawannya masih juga berkelahi. Namun ketika mereka melihat lurah mereka sudah tidak berdaya, maka hati mereka pun segera berkeriput. Anak buah gerombolan itu belum pernah melihat lurahnya berdiri kaku tegang tanpa dapat berbuat apa-apa karena ujung senjata lawan yang melekat di tubuhnya. Apalagi ketika sambil tertawa Swandaru berkata, "Ayo, apa yang akan kalian lakukan? Lihat kepalamu telah menyerah." Dalam pada itu Sutawijaya pun berkata pula, "Ayo, lekas katakan apakah kau hanya menyerah terhadap maut?" Daruka tidak juga segera menjawab. Tetapi ia menahan nafasnya ketika ujung tombak Sutawijaya menekan semakin keras. "Kalau kau menyerah, maka perintahkan orang-orangmu berhenti melakukan perlawanan. Kalau tidak, maka satu persatu kalian akan aku penggal kepala kalian dan akan kutancapkan di ujung hutan ini sebagai pertanda bahwa Daruka kini sudah tidak menakutkan lagi." Terasa dada kepala penyamun yang menakutkan itu berdesir. Betapa tabah hatinya, namun ancaman itu mendirikan bulu kuduknya. "Cepat," bentak Sutawijaya. "Pilihlah. Menyerah atau mati. Kalau kau malu mengakui kekalahanmu, maka kau dapat memberi perintah saja kepada anak buahmu supaya menyerah." Daruka masih juga ragu-ragu. Namanya yang menakutkan selama ini telah menahannya untuk tidak segera melakukan perintah itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar sebuah pekik kesakitan. Ketika mereka berpaling, mereka melihat salah seorang yang berkelahi melawan Swandaru meloncat surut sambil memegangi lengannya yang berdarah. "Nah," berkata Sutawijaya. "Lihat, seorang anak buahmu terluka. Apakah kau menunggu mereka terbunuh?" Daruka itu masih ragu-ragu. Sekali dipandanginya wajah Sutawijaya dan sekali dilontarkannya pandangan matanya berkeliling kepada anak buahnya yang sedang berkelahi itu. Tetapi sekali lagi terasa ujung senjata Sutawijaya itu semakin menekan dadanya dan terdengar Sutawijaya membentak tidak sabar. "Cepat, atau kau benar ingin mati?" "Tidak," tiba-tiba Daruka itu menjawab terbata-bata.
Cepat, perintahkan kepada orang-orangmu. Baik. Baik, berkata kepala gerombolan itu, yang kemudian berteriak dengan penuh kebimbangan. Hentikan perlawanan. Beberapa orang Daruka yang sudah merasa bahwa mereka tidak akan mampu melawan, tidak menunggu perintah itu terulang. Segera mereka berloncatan mundur menjauhi lawannya. Agung Sedayu, Swandaru, dan Kitanumetir pun segera menghentikan perkelahian pula. Mereka sama sekali tidak mengejar lawan-lawan mereka, dan membiarkannya berdiri termangu-mangu meskipun senjata mereka masih tetap di dalam genggaman. Nah, berkata Sutawijaya, sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah kau menyerah atau tidak? Mulut Daruka kembali terbungkam. Hanya matanya sajalah yang berkeredipan seperti anak burung yang menunggu induknya. Heh, apa katamu? Bertanya Sutawijaya mengejut. Daruka itu pun terperanjat sehingga terhenyak selangkah surut. Tetapi ujung tombak Sutawijaya masih mengikutinya. Jawab, bentak Sutawijaya. Ya, akhirnya Daruka menjawab penuh keraguan-raguan. Kau ragu-ragu? Ya. Hei. Oh, tidak. Daruka itu tergagap. Sekarang katakan, apakah kau menyerah atau tidak? Ya, aku menyerah. Nah, ternyata harga dirimu masih kalah bernilai dari nyawamu. Apakah kau benar-benar menyerah? Ya. Aku dapat mempercayaimu? Ya. Sutawijaya menarik nafas. Jawaban orang itu sama sekali tidak meyakinkannya. Memang kemungkinan yang paling dekat adalah, Daruka sekedar mencoba menyelamatkan dirinya. Tetapi meskipun demikian Sutawijaya ingin mencobanya. Katanya, Daruka, apakah kau benar orang yang paling ditakuti di hutan Tambak Baya dan Mentaok ini? Daruka kembali menjadi ragu-ragu. Tetapi ia menjawab, ya. Demikianlah kata orang. Ketahuilah Daruka. Kau memang seharusnya dimusnahkan dari hutan ini. Tak ada cara yang lebih baik daripada membunuhmu dan memenggal lehermu untuk ditanjir di mulut hutan ini. Tetapi, wajah Daruka tiba-tiba menjadi pucat. Apakah yang lebih baik menurut pendapatmu? Bertanya Sutawijaya. Daruka menjadi makin pucat. Apakah kau mempunyai cara yang lebih baik daripada ditanjir di mulut hutan untuk mengabarkan bahwa orang-orang yang ingin menyeberangi hutan ini tidak perlu takut lagi kepada Daruka? Tetapi, bukankah aku sudah menyerah? Kau menyerah di hadapanku. Apabila aku pergi, maka tak ada lagi yang kau takuti. Aku tidak akan ingkar. Aku menyerah. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Namun kembali ia bergumam seperti kepada diri sendiri. Mustahil. Mustahil orang semacam Daruka ini dapat dipercaya. Mulutnya baru dapat dipercaya apabila ia sudah tidak dapat berkata sepatah kata pun lagi. Tiba-tiba Daruka yang kekar itu menjadi gemetar. Jangan kau bunuh aku. Aku kira tidak akan banyak gunanya. Bukan hanya aku sendiri perampok dan penyamun di hutan ini. Heh, bentak Sutawijaya. Kau ingin hidup karena bukan hanya kau sendiri perampok di dalam hutan ini? Adalah menggelikan sekali tampaknya bahwa seorang yang bertubuh segagah Daruka dapat menjadi gemetar dan ketakutan. Wajahnya kini benar-benar menjadi seputih kapas. Sekali lagi ia merengek seperti kanak-kanak yang melihat bapaknya menggenggam cemeti. Ampun, Tuan. Ampun. Sutawijaya memandanginya dengan tajamnya. Kemudian memandang beberapa anak buah Daruka. Aneh. Mereka pun menjadi gemetar dan ketakutan. Wajah-wajah mereka pun menjadi seputih kapas. Desah Sutawijaya. Aku sangka kalian tidak mengenal takut, meskipun berhadapan dengan maut. Tuan, berkata Daruka. Kami bukan seorang prajurit. Kami berkelahi sekedar untuk mendapat makan. Sedang prajurit bertempur untuk kewajiban. Karena itu, maka mungkin Tuan sebagai seorang prajurit tidak takut mati dalam kewajiban Tuan. Tetapi kami ingin bahwa kami tidak mati hanya karena kami sedang mencari sesuap nasi. Betapa tegang hati Sutawijaya, namun ia harus tertawa di dalam hati mendengar kata-kata Daruka. Karena itu, Tuan. Daruka meneruskan. Kami mohon ampun. Daruka, sahut Sutawijaya.
Mungkin kau sekarang menyadari bahwa seakan-akan tidaklah seimbang kesalahanmu dengan hukuman mati itu, karena kau hanya sekedar mencari makan untuk hidupmu. Tetapi bagaimana dengan para pengawal itu? Bukankah mereka pun bekerja sekedar untuk mendapatkan upah yang berarti sekedar untuk mendapatkan sesuap nasi juga? Apakah sudah selayaknya bahwa kau berkeras hati untuk mencarinya dan kemudian membunuh mereka karena mereka telah melawan anak buahmu dan mengalahkannya? Aku tidak akan membunuh mereka, Tuan. Tidak. Untuk apa kau cari mereka? Begitulah, Kiai. Kami hanya akan mencari siapakah yang telah mencelakai orang-orangku. Ya, untuk apa? Bentak Sutawijaya. Orang yang botak itu menundukkan kepalanya. Daruka, berkata Sutawijaya kemudian. Daruka mengangkat wajahnya. Wajahmu seram. Tubuhmu pun cukup mengerikan. Kau memang pantas bernama Daruka, seorang yang menakutkan di hutan Tambak Baya dan Mentaok. Seorang yang paling ditakuti oleh gerombolan-gerombolan lain di alas ini. Daruka tidak menjawab. Ia tidak tahu, apakah maksud Sutawijaya sebenarnya. Apakah kau sudah benar-benar menyerah? Ya, Tuan, sahut Daruka serta-merta. Dan menyesal? Ya, Tuan. Daruka, dengarlah baik-baik, berkata Sutawijaya bersungguh-sungguh. Kau dengar bahwa sebentar lagi hutan ini akan dibuka menjadi sebuah negeri? Ya, Tuan. Nah, dengan demikian maka setiap kotoran yang ada di dalam hutan ini harus dibersihkan lebih dahulu. Panglima Wira Tamtama yang akan memiliki hutan ini tidak mau melihat orang-orang semacam kau ini tinggal di dalam hutan ini. Aku akan pergi, Tuan. Heh. Sutawijaya membelalakan matanya. Begitu mudahnya? Kau menyamun dan merampok. Setelah kau tertangkap begitu saja kau pergi. Tidak. Kau pun pasti akan menyamun dan merampok di tempat lain sebab kau tidak punya pekerjaan tertentu. Tidak, Tuan. Aku akan mencoba mencari tanah pertanian dengan anak buahku. Aku akan hidup bercocok tanam bersama dengan mereka. Sementara ini kau tidak akan dapat melakukannya. Kau adalah seorang yang biasa hidup dengan berkelahi, jawab Sutawijaya. Apalagi kau tertangkap saat kau melakukan perlawanan. Lain halnya kalau kau menyerah sebelum aku menarik pedang dari sarungnya. Ampun, Tuan. Kau harus dihukum. Tetapi aku minta diampuni, Tuan. Aku masih belum ingin mati. Orang-orang yang kau rampok dan kau bunuh pun belum ingin mati. Daruka terdiam. Beberapa titik keringat dingin menetes pada pundaknya. Tubuh yang gemetar itu menjadi kian menggigil. Daruka, berkata Sutawijaya seterusnya. Kau harus menerima hukuman. Kalau kau benar menyesal atas segala tingkah lakumu, maka kau harus dapat memenuhi beberapa syarat supaya kau tidak dihukum mati. Daruka mengangkat wajahnya. Tampaklah sebersit harapan di dalam wajahnya. Apakah syarat itu, Tuan? Tetapi jangan mencoba melepaskan diri dari tanganku dan tangan Wira Tamtama. Tidak, Tuan. Tidak akan ada gunanya. Aku akan selalu dapat mengawasimu dan menangkap kau setiap saat. Kau tidak dapat mengalahkan aku, apalagi para pemimpin Wira Tamtama lainnya. Ya, Tuan. Nah, dengarlah syarat itu. Dalam waktu yang dekat, sebelum hutan ini mulai dibuka, maka kau harus sudah menyelesaikan syarat itu. Kau harus mampu menangkap semua orang yang menjadi penyamun dan perampok di dalam hutan ini. Kau dan orang-orangmu harus mampu menumpas semuanya. Tetapi ingat, aku tidak memerintahkan kepadamu untuk menumpas orang-orangnya, tetapi perbuatannya. Apakah kau dapat mengerti? Hanya apabila perlu kau boleh mempergunakan pedangmu. Kau mengerti? Wajah Daruka yang telah memutih kapas itu kini mulai dialiri oleh darahnya kembali. Ditatapnya wajah Sutawijaya seakan-akan ia ingin mendengar ketegasan dari kata-katanya. Apakah yang harus kau lakukan? Membinasakan setiap gerombolan yang ada di hutan ini. Tetapi jangan berlaku seperti apa yang pernah kau lakukan. Ingat, alangkah ngerinya menghadapi maut. Kau sendiri telah melupakan kejantanan dan kesombonganmu ketika kau sudah mulai dijamah oleh bahaya maut itu. Kau dengar kata-kataku, bertanya Sutawijaya. Ya, Tuan. Aku mendengar, jawab Daruka. Kau mengerti? Daruka termangu-mangu sebentar. Tiba-tiba ia mengangguk.
Ya, Tuan, aku mengerti. Daruka mengerutkan keningnya. Kau merasa tidak seimbang bahwa kau harus mati karena sesuap nasi. Demikian pula orang-orang lain. Gerombolan-gerombolan yang lain. Tundukkan mereka, kalau mungkin tanpa pepeti. Bawalah mereka memilih tanah yang paling baik di seluruh hutan Mentaok. Bukalah hutan itu, kalian akan mendapat hak untuk bertempat tinggal di sana kelak apabila tempat ini menjadi ramai. Kau mengerti? Ya, aku mengerti, sahut Daruka sambil mengangguk lemah. Ia tahu benar apa yang harus dilakukan. Mengalahkan gerombolan-gerombolan yang ada di hutan ini sejauh mungkin tanpa melukai kulit mereka. Apakah ia mampu berbuat seperti anak muda itu? Tetapi Daruka tidak lagi bertanya. Nah, lakukan perintahku baik-baik. Dengan demikian kau telah menyelamatkan dirimu sendiri. Memberi harapan kepada kedamaian hatimu sendiri di masa-masa mendatang. Apakah apabila otot-ototmu telah menjadi lapuk dimakan umur, kau masih juga merasa orang yang paling ditakuti di hutan ini? Dan apakah kau masih merasa mampu mencari sesuap nasi dengan pedang di genggaman? Ya, Tuan. Daruka mengangguk-anggukan kepalanya. Mulai hari ini kau sudah dapat melakukan pekerjaanmu. Tetapi ingat, jangan mencoba melepaskan diri dari pengawasan Wira Tamtama. Kalau kau lancing kali ini, maka hukumanmu bukan sekedar dipancung di alun-alun, tetapi kau akan dirampok setelah kau diadu melawan harimau di alun-alun. Kalau kau juga tidak mati, maka kau akan dihukum picis. Kau dengar? Meskipun Daruka selama ini tidak pernah ngeri mendengar nama harimau, namun diadu dengan harimau di alun-alun untuk mengganti rampogan adalah tidak menyenangkan sama sekali. Apabila ia masih hidup maka hukuman picis telah menunggu. Adalah tidak menyenangkan mati di celah-celah gigi harimau atau mati tersayat-sayat dalam menjalani hukuman picis. Karena itu maka ia tidak mempunyai pilihan lain dari bertempur melawan setiap gerombolan yang ada di hutan Tambak Baya dan Mentaok. Hampir setiap gerombolan telah dikenalnya dengan baik. Dan tak seorang pun yang perlu dicemaskannya apabila mereka berhadapan beradu dada. Nah, apakah kau sanggup melakukan? Bertanya Sutawijaya. Daruka tersentak mendengar pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab. Ya, Tuan. Aku sanggup. Bagus, berkata Sutawijaya pula. Pergilah. Lakukan perintah ini. Tetapi kau jangan berbuat semena-mena dan menyalahgunakan perintahku. Aku tidak memerintahkan kepadamu untuk mengadakan pembantaian dan pembunuhan besar-besaran. Kalau mungkin selesaikan dengan pembicaraan. Kau dapat menceritakan kepada mereka apa yang kau alami. Kau dapat memberitahukan bahwa sebentar lagi sepasukan Wira Tamtama akan menjelajah seluruh isi hutan ini. Ya, aku mengerti, Tuan, sahut Daruka. Kalau demikian, pergilah. Bawa orang-orangmu. Apakah orang-orangmu hanya sebanyak 12 orang ini? Tidak, Tuan. Aku mempunyai lebih dari 25 kawan. Aku mengharap mereka dapat mengerti apa yang harus aku lakukan. Dan aku harap mereka dapat membantuku. Bagus, desis Sutawijaya. Sekarang pergilah. Di Cupuatu, Nglipura, Mangir, Menoreh, tersebar prajurit-prajurit Wira Tamtama. Kalau kau ingkar, maka kau pasti akan menyesal. Tidak, Tuan. Aku tidak akan ingkar. Berkelahi melawan gerombolan yang ada di hutan ini bagiku adalah jauh lebih ringan daripada berkelahi melawan Wira Tamtama seperti Tuan. Sutawijaya tersenyum di dalam hati. Kemudian sekali lagi ia berkata, pergilah. Kumpulkan orang-orangmu, dan mulailah melakukan pekerjaanmu itu. Baik, Tuan. Kami, seluruh orang-orangku mengucapkan beribu terima kasih atas kesempatan yang Tuan berikan kepada kami. Jaga kepercayaan ini baik-baik. Ya, Tuan. Sejenak kemudian Daruka beserta orang-orangnya pun segera meninggalkan mereka. Satu-satu mereka menghilang ke dalam semak-semak. Satu-dua di antara mereka masih juga berpaling memandangi wajah anak-anak muda itu. Tetapi segera mereka membuang pandangan mata ketika mereka melihat Suandaru yang gemuk mencibirkan bibirnya. Mudah-mudahan usaha ini berhasil, gumam Sutawijaya. Anak mas cukup cerdik, sahut Kiai Gringsing. Aku kira Daruka benar-benar ketakutan. Ia pasti akan melakukan perintah itu. Mudah-mudahan ia berhasil.
Nanti anak mas akan membuka hutan ini dengan tenteram. Orang-orang yang berdatangan tidak lagi takut mendapat gangguan dari para penyamun dan perampok. Untuk membasmi mereka dengan cepat, alangkah sulitnya. Sekarang anak mas mendapat alat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pekerjaan itu. Dan pasti hasilnya pun akan lebih baik daripada anak mas mengerahkan sepasukan Wiratamtama. Sutawijaya tersenyum. Mudah-mudahan, Kiai, katanya. Swandaru yang masih berdiri di tempatnya menyahut. Aku tidak dapat mempercayai mereka sepenuhnya. Kalau Daruka sendiri mungkin benar-benar telah jera, tetapi aku tidak yakin melihat wajah-wajah dari anak buahnya. Sutawijaya masih saja memandangi semak-semak di mana Daruka dan orang-orangnya menghilang. Sejenak ia terdiam. Tetapi yang menjawab perkataan Swandaru adalah Kiai Gringsing. Tidak, Swandaru. Gerombolan perampok dan penyamun merasa jauh lebih takut kepada pimpinannya daripada prajurit yang manapun juga. Seorang pemimpin perampok atau penyamun dapat saja menghukum mati anggotanya setiap saat dikehendaki. Tanpa banyak pertimbangan dan tanpa banyak pertanggungan jawab. Seorang yang dianggapnya berkhianat atau kurang baik melakukan pekerjaannya, akan dapat mengakibatkan kepalanya terlepas. Kalau kemudian ternyata bahwa tuduhan yang diberikan kepadanya itu keliru, maka pimpinannya cukup bergumam, oh, ternyata keliru, tetapi yang mati itu tetap juga mati. Dengan demikian, maka setiap anggota perampok atau penyamun atau sebangsanya akan berusaha untuk mentaati dan menyenangkan hati pemimpinnya. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Apa yang ditemuinya kali ini benar-benar memberinya banyak pengalaman. Meskipun hanya berpapasan, tetapi ia melihat beberapa orang pengawal yang benar-benar telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang lain menurut kesanggupannya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan yang mereka pilih. Kemudian Swandaru itu melihat sebuah gerombolan perampok dan penyamun. Dengan demikian, maka ia telah mendapat sedikit gambaran apa yang sebenarnya tersimpan di hutan-hutan yang besar dan lebat seperti hutan Mentaok dan Tambak Baya ini. Bagi Sutawijaya, apa yang dilihat itu pun telah memberikan petunjuk kepadanya, apakah yang kelak akan dihadapinya. Mungkin Daruka dapat melakukan sebagian dari tugasnya, tetapi mungkin ia akan menemui kegagalan. Seandainya Daruka benar-benar ingin melakukan tugasnya, maka yang dihadapinya bukan saja satu atau dua gerombolan, yang tidak begitu banyak mempunyai perbedaan kekuatan. Mungkin gerombolan yang lain dapat bergabung satu sama lain untuk bersama-sama menghadapi gerombolan Daruka atau bahkan memusnahkan gerombolan Daruka ini. Sejenak mereka saling berdiam diri tenggelam dalam angan-angan masing-masing. Yang mula-mula memecah kesenyapan itu adalah Kiai Gringsing. Bagaimana, Ngger? Apakah kita akan berjalan terus? Kita sudah sampai di sini Kiai, apakah salahnya kalau kita berjalan terus? Jawab Sutawijaya. Kita tidak akan menemukan apa-apa lagi. Alas Mentaok hampir tak akan ada bedanya dengan hutan ini. Kita hanya dapat melihat pohon-pohon raksasa. Akar-akaran dan batang-batang yang merambat. Daun-daun yang mengandung racun yang sangat gatal, sejenis semut yang disebut semut salaka, tetapi yang kini sudah hampir punah. Harimau yang garang dan kijang yang bertanduk panjang. Apalagi? Apakah sama sekali tidak ada daerah yang didiami orang Kiai? Tentu saja tidak di tengah-tengah Alas Mentaok. Kalau Angger berjalan terus menembus sisi yang lain dari Alas Mentaok maka Angger akan sampai di daerah yang berpenduduk. Daerah Ngipura, Peliridan yang masih terlampau dekat dengan hutan ini, sebelum kita sampai di hutan Mentaok yang menjorok ke selatan di daerah Baringan dan Pacetokan. Tetapi menurut penglihatanku saat-saat terakhir daerah ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena gangguan para penjahat. Kemudian agak jauh ke selatan Angger akan menemui daerah yang sudah agak ramai, Mangir. Apakah daerah itu juga termasuk daerah Mentaok? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menggeleng. Aku tidak tahu, Ngger. Meskipun daerah itu dahulu juga termasuk daerah yang tunduk kepada Sultan Demak. Apakah daerah itu kemudian akan tunduk juga kepada Adipati Pajang untuk seterusnya termasuk tanah yang akan dihadiahkan kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan? Aku tidak tahu. Sutawijaya berpikir sejenak. Tiba-tiba ia berkata, aku ingin melihat daerah itu, Kiai. Kiai Gringsing menarik nafas. Katanya, Angger memerlukan waktu yang lama. Apalagi kedatangan Angger belum tentu akan mendapat sambutan yang baik.
Kita belum tahu bagaimana tanggapan Mangir atas Pajang dan atas alas Mentaok. Karena itu aku ingin menemuinya. Siapakah yang memerintah Mangir? Seorang Demang? Mangir adalah sebuah tanah perdikan, Ngger. Seperti daerah-daerah di Bukit Menoreh. Perdikan yang dikukuhkan oleh pengakuan Sultan Trenggana. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tanah itu tanah perdikan. Tiba-tiba dadanya menjadi berdebar-debar. Di samping tanah yang akan diterimanya, terletak sebuah tanah perdikan yang sudah menjadi ramai. Apakah tanah itu mengakui kekuasaan Pajang atas penyerahan kekuasaan daerah itu kepada Ki Gede Pemanahan? Lalu bagaimanakah sifat dan bentuk tanah Mentaok kelak? Kiai Gringsing yang tua itu seakan-akan dapat membaca perasaan Sutawijaya. Maka katanya, "Anak mas, jangan terlampau pagi merisaukan tanah ini. Apakah Angger kini sedang dijari oleh kecemasan tentang Mangir itu? Apakah tidak ada bahaya yang dapat datang dari tanah itu selagi Angger membuka tanah Mentaok ini? Bukankah Angger berpikir tentang itu?" "Ya Kiai." "Lupakanlah. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Memang Mangir adalah tanah perdikan yang perlu mendapat perhatian, tetapi tidak sekarang. Sekarang sebaiknya kita kembali ke Sangkal Putung." Sutawijaya menarik nafas. Mangir akan dapat menumbuhkan persoalan kelak. Kemudian dipalingkannya wajahnya kepada kedua kawan-kawannya yang perhatiannya agaknya tertarik kepada pohon-pohon raksasa dan jenis burung liar yang terbang hilir mudik dari dahan ke dahan. "Bagaimana dengan kita?" bertanya Sutawijaya kepada kedua anak muda itu. Agung Sedayu dan Swandaru tidak segera menjawab. Bahkan sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi keduanya ternyata saling berdiam diri. Meskipun Swandaru merasa banyak mendapatkan pengalaman dalam perjalanan itu, dan meskipun sebenarnya ia masih ingin menjelajahi tempat-tempat yang selama ini belum pernah dilihatnya, namun ia ingat juga kepada kademangannya. Kademangan yang selama ini dipertahankannya dengan pengorbanan yang tidak kecil. Bahkan nyawa dari beberapa orang telah pula dikorbankan. Sedang Agung Sedayu pun mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain pula. Ia menjadi cemas, apakah kakaknya Untara membenarkannya? Kalau terjadi sesuatu atas Sangkal Putung dan para prajurit Pajang, bahkan atas kakaknya Untara dan pamannya Widura, maka ia tidak dapat melihatnya. Ia akan dapat dipersalahkan bahwa ia telah meninggalkan kewajibannya. Tetapi mereka berdua tidak ingin mendahului pendapat Sutawijaya. Mereka telah terlanjur berjanji ingin pergi bersamanya ke alas Mentaok. Sehingga karena itu, maka dibiarkannya Sutawijaya itu sendiri menjawab pertanyaannya. "Bagaimana, Ngger?" bertanya Kiai Gringsing kemudian. "Aku harap Angger mempertimbangkannya. Meskipun Angger sampai juga di alas Mentaok, maka yang akan Angger lihat adalah serupa ini juga. Pohon-pohon besar dan rimbun, gerumbul-gerumbul perdu yang pepat. Pohon-pohon yang merambat, yang tidak berduri dan yang berduri. Batu-batu padas yang kotor dan jamur-jamur dari segala macam jenis. Kemeladian dan beberapa macam anggrek. Angger tidak akan dapat melihat dengan jelas, manakah batas-batas yang memisahkan alas Mentaok dan alas Tambak Baya. Mungkin sebuah padang rumput yang sempit yang masuk dalam sebuah lekukan hutan ini dapat dianggap sebagai batas tersebut. Tetapi di dalam hutan, maka batas itu tidak akan nampak." Sutawijaya menjadi bimbang. Ia menyadari betapa hangatnya keadaan Sangkal Putung kini. Apalagi apabila ayahnya telah pergi meninggalkan kademangan itu. Maka Sangkal Putung akan mengalami saat yang paling lemah tanpa adanya Agung Sedayu, Swandaru dan lebih-lebih Kiai Gringsing. Sedang apa yang akan dilihatnya pun tidak akan jauh berbeda dari apa yang dilihatnya sekarang. Beruntunglah bahwa ia telah bertemu dengan gerombolan terkuat dari alas Mentaok, Daruka, yang dapat memberinya beberapa macam gambaran tentang alas Mentaok yang liar. Liar wajah dan isinya. Ketika Agung Sedayu dan Swandaru tidak juga menjawab, maka terdengar Sutawijaya itu berdesis, "Baiklah, Kiai. Aku telah puas melihat sebagian saja dari alas Mentaok. Bagian yang bernama Tambak Baya. Aku mengerti bahwa Sangkal Putung kini benar-benar dalam keadaan yang sulit apabila Ki Tambak Wedi mengambil kesempatan menyerangnya. Karena itu, baiklah kita kembali." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus," desisnya. "Ternyata Angger cukup bijaksana. Sejak saat ini kita akan memerlukan waktu sedikitnya 2 malam untuk mencapai Sangkal Putung kembali.
Hari ini telah lebih dari separuh kita lampaui untuk bermain-main dengan Daruka dan kawan-kawannya. Kita masih memerlukan waktu lagi untuk memberi kesempatan Suandaru memburu makan malamnya nanti. Suandaru menggigit bibirnya, sedang kedua kawannya tertawa perlahan-lahan. Kalau begitu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Kita segera kembali ke Sangkal Putung. Jangan kita lalui kembali Kademangan Prambanan. Kita pasti akan terhambat pula sedikitnya satu malam. Kita tidak akan sampai hati menyakiti perasaan mereka apabila kita menolak permintaan mereka untuk bermalam di Kademangan itu. Baik, Kiai, sahut Sutawijaya. Kita berusaha mencari jalan lain pula. Mungkin Argajaya membuat persiapan yang baik untuk menyambut kedatangan kita di Sangkal Putung. Karena itu, biarlah kita mencoba menghindarinya. Kenapa tidak kita penggal saja lehernya, Kiai, potong Suandaru. Leher yang melekat di tubuh Argajaya bukanlah leher ayam. Ia pasti akan mempertahankan lehernya. Bahkan tidak seorang diri. Mungkin bersama Sidanti, Sanakeling, alap-alap Jalatunda dan bahkan mungkin pula Kitambak Wedi. Nah, kalau demikian apakah bukan lehermu yang meremang? Suandaru tersenyum. Kedua kawannya pun tersenyum pula. Nah, marilah. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan Sangkal Putung. Tetapi dengan demikian, kata-kata Kiai Gringsing yang terakhir itu telah membuat jantung Suandaru menjadi berdebar-debar. Agung Sedayu pun merasa cemas pula. Apakah sebenarnya yang paling mencemaskan baginya? Agung Sedayu sendiri kadang-kadang menjadi ragu-ragu. Untara barangkali? Untara adalah kakaknya. Untara adalah seorang senapati. Seorang yang memimpin sepasukan prajurit yang kuat. Kenapa ia mesti mencemaskannya? Sangkal Putung barangkali? Kademangan itu? Agung Sedayu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau menelusur lebih jauh, apakah sebabnya kecemasannya tentang Sangkal Putung menjadi kian memuncak. Bersambung ke bab 61.